kali muncul dalam proses komunikasi adalah miskomunikasi. Apa yang sering dikatakan oleh orang adalah, oh salah ngerti, oh salah persepsi. Hal itu akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas bagaimana perceiving dan understanding menjadi sebuah komponen yang sangat penting untuk bisa diaplikasikan dalam proses komunikasi untuk bisa mencapai komunikasi yang efektif. Pada sesi ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan persepsi. Kita juga akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsi dalam seseorang. Kemudian kita akan membahas bagaimana bias yang ada di dalam diri seseorang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Dan yang terakhir kita akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengekspresikan pesan dan mengapa bisa muncul persepsi yang berbeda antar pribadi. Persepsi merupakan sebuah proses berkesinambungan yang melibatkan 3 faktor. Yang pertama adalah faktor selecting atau pemilihan. Proses kedua adalah organizing, di mana kita mulai mengatur. Dan yang ketiga adalah interpreting, ketika kita mulai memaknai sesuatu. Harus diingat bahwa proses persepsi ini adalah proses yang aktif. Persepsi dan komunikasi saling mempengaruhi. Bagaimana bisa? Ketika Anda memiliki sebuah persepsi tentang seseorang, let's say Anda bisa melihat orang ini secara fisik sebagai seorang yang cukup friendly. Anda akan memulai komunikasi dengan orang tersebut dengan sebuah justifikasi bahwa saya berbicara dengan orang yang friendly, orang yang ramah, lebih santai. Ketika proses komunikasi itu berlangsung, Anda sudah memiliki persepsi akan orang tersebut dan membuat Anda memiliki stigma, pemikiran bahwa komunikasi ini akan berlangsung dengan sangat mudah. Sebaliknya, komunikasi akan membentuk persepsi. Mengapa demikian? Ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, apalagi untuk pertama kalinya, acap kali kita mendapatkan persepsi yang salah di awalnya. Namun, pada akhir proses komunikasi tersebut, kita bisa melihat persepsi yang baru akan orang yang kita ajak bicara tersebut. Misalnya, ketika kita memulai komunikasi dengan orang yang tadi kita anggap ramah pada awalnya, ternyata ketika proses itu berlangsung kita dapat memahami bahwa orang ini tidak seramah yang saya pikirkan loh pada awalnya. Ternyata orang ini cukup galak ya dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya. Pada akhir komunikasi ini, persepsi Anda akan orang tersebut berbeda, akan berubah. Persepsi seperti yang saya ucapkan tadi terbagi atas 3 faktor yang saling mempengaruhi. Kita akan bahas faktor ini satu persatu. Tahapan pertama adalah seleksi. Seleksi adalah di mana Anda memulai memilih hal-hal apa saja yang Anda anggap penting. Lantas, seleksi ini juga melewati proses dari fenomena eksternal. Ketika Anda mau melihat hal apa saja yang menarik di sekeliling Anda yang menyita perhatian Anda. Dan yang ketiga adalah konsep diri. Bagaimana diri Anda tentunya akan menentukan hal-hal apa saja yang Anda anggap penting tadi untuk masuk dalam proses seleksi Anda. Selanjutnya, proses kedua adalah pengaturan atau organizing. Individu mengatur persepsi diri dengan cara yang berarti bagi mereka masing-masing. Tentu saja akan berbeda ketika Anda menganggap sebuah kategori A adalah untuk memasukkan item-item yang sudah Anda pilih pada proses seleksi yang pertama tadi. Proses kategorisasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam teori konstruktivisme. Tahapan ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah sebuah proses subjektif dalam membuat penjelasan tentang apa yang Anda alami dan Anda teliti. Dan proses interpretasi ini terjadi pada setiap individu. Proses ini berlangsung setelah Anda melewati tahapan seleksi dan organizing yang sebelumnya. Di dalam tahap perceiving ini, ada yang namanya konsep the self-serving bias. Di sini ketika kita bisa melihat bias dalam seorang individu, baik dia sebagai komunikator maupun komunikan, dapat membangun atribut yang kita rasa bisa menarik perhatian untuk dirinya. Nah, bias ini pun menentukan bagaimana individu memutuskan untuk memberikan reaksi pada situasi tertentu. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi ada 3.
Pertama, harapan. Ketika belum muncul proses komunikasi tersebut, kita sudah memiliki ekspektasi atau harapan terhadap lawan bicara kita. Di sini kita bisa melihat bahwa pada kasus contoh pertama yang tadi saya sampaikan, dari awal saya sudah menganggap orang tersebut orang yang ramah, chill. Tapi ketika saya berbicara dengan orang tersebut, saya sudah menganggap, oh ini pasti mudah lah proses komunikasi, karena orangnya kelihatannya ramah. Tapi ternyata ketika Anda get into the process of communication ini, Anda bisa menyadari bahwa ternyata salah nih. Harapan saya tadi di awal berbeda nih dengan kenyataan orang yang sedang Anda hadapi dalam proses komunikasi tersebut. Faktor lainnya adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita berbicara mengenai dua orang, individu, komunikator dengan komunikan, kita bicara mengenai faktor psikologis dan fisiologis yang pastinya berbeda. Dan yang terakhir adalah visualisasi positif yang akan mempengaruhi bagaimana persepsi itu dibentuk dalam seorang individu. Ada beberapa panduan yang bisa kita gunakan untuk bisa mengembangkan kemampuan dalam membentuk pemahaman atau perceiving di sini. Yang pertama adalah kita harus menghindari membaca pikiran. Karena setiap orang memiliki proses kognitif dan hasil dari proses kognitif itu berbeda. Untuk itu, lebih baik dilakukan pengecekan persepsi terhadap orang lain dengan cara melakukan komunikasi. Mengkomunikasikan apa yang Anda pikirkan dalam bentuk pesan untuk bisa diterima orang lain dan bisa mendapatkan pesan tersebut kembali dalam bentuk feedback dari orang tersebut. Kemudian kita harus bisa membedakan fakta dan kesimpulan serta penilaian. Itu adalah 3 kategori yang berbeda dan harus kita kategorisasikan dan dibedakan. Tidak bisa kita gabungkan dalam satu. Jadi Anda akan tahu batasan-batasan dalam membentuk persepsi atas sebuah hal tertentu. Dan yang terakhir, hal ini harus terus dimonitoring ketika kita melakukan proses komunikasi agar bisa mereduksi bias diri dalam pelaku komunikasi tersebut. Materi tambahan untuk bisa memperlengkapi Anda dalam memahami materi yang sudah saya sampaikan mengenai perceiving dan understanding ini dapat Anda akses pada reading material yang tersedia di LMS Anda. Saya Stella Stefani, sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.